Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Nurtalita Azmi, NIM 23050724043. Saya dari kelas S1 Teknik Sipil 2023 B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kegagalan Pondasi pada Konstruksi Jembatan. Baik, di bagian yang pertama terdapat pendahuluan. Lalu, yang pertama ada latar belakang. Jembatan telah menjadi bagian integral dari perkembangan manusia sejak zaman kuno. Sejarah jembatan dapat ditelusuri kembali ribuan tahun ketika manusia pertama kali mencoba mengatasi kesulitan alam seperti sungai, ngarang, dan juga jurang. Jembatan memiliki peranan penting dan memfasilitasi konektivitas antar daerah yang terpisah oleh rintangan geografis. Mereka memungkinkan akses yang lebih cepat dan lebih mudah bagi orang, barang, dan juga layanan yang lainnya. Lalu seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan pengetahuan teknik telah menghasilkan jembatan-jembatan yang semakin inovatif dan juga kuat. Peralihan dari bahan alam seperti kayu ke logam dan beton memungkinkan pembangunan jembatan yang lebih besar dan lebih tahan lama. Dalam pembangunan suatu konstruksi jembatan, hal pertama yang dilaksanakan di lapangan adalah pekerjaan fondasi atau sering disebut struktur bawah. Setelah itu dilanjutkan dengan pekerjaan struktur atas. Untuk membangun jembatan beban tinggi, pondasi dalam biasanya digunakan pondasi struktur yang lebih kompleks karena letaknya di lereng gunung. Jenis pondasi dalam yang digunakan harus disesuaikan dengan beban dan kedalaman tanah keras. Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan pondasi pada jembatan. Salah satunya desain yang tidak akurat. Dalam beberapa kasus, kesalahan pondasi pada jembatan dapat terjadi karena desain pondasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tepat dan benar oleh para insinyur teknik sipil untuk menanggulangi terjadinya bencana atau kerusakan pondasi yang terjadi pada jembatan agar terciptanya pondasi yang kokoh dan kuat dan tidak menimbulkan korban jiwa. Baik, selanjutnya terdapat rumusan masalah dan juga tujuan penelitian ini. Rumusan masalah di sini adalah apa yang menyebabkan kegagalan pondasi pada konstruksi jembatan. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kegagalan pondasi pada bangunan jembatan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat penelitian, yaitu untuk peneliti dan juga untuk pembaca. Untuk peneliti, peneliti dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab kegagalan pondasi pada bangunan jembatan. Lalu untuk pembaca sendiri terdapat manfaat, yaitu pembaca dapat mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab kegagalan pondasi. Pembaca juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi penelitian agar dapat mengembangkan penelitian sejenis dan dapat mengembangkan lebih penelitian mengenai faktor penyebab kegagalan pondasi pada konstruksi jembatan. Selanjutnya terdapat batasan masalah. Di sini kajian ini difokuskan pada aspek beberapa jenis kegagalan seperti penurunan pondasi, kegagalan struktural, atau masalah drains. Keterbatasan juga dapat mencakup jangka waktu proyek, wilayah geografis tertentu, atau jenis pondasi yang digunakan. Memilih batasan ini dapat membantu menyempurnakan dan membatasi analisis kesalahan. Lalu, implementasi dari penelitian ini hanya mencakup pada nilai kekuatan pondasi pada konstruksi jembatan. Oke, kita masuk di bab selanjutnya, itu adalah kajian pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan. Topik literatur yang penulis teliti yaitu menggunakan jurnal dengan judul Faktor-faktor penyebab kegagalan struktur jembatan, yang membahas tentang faktor penyebab kegagalan memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menjelaskan penyebab kegagalan pondasi pada jembatan. Sumber referensi berupa jurnal ini sesuai dengan topik, oleh karena itu bisa digunakan sebagai dasar pustaka untuk mereview topik yang ingin dibahas.
Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas mengenai kegagalan fondasi pada konstruksi jembatan. Lalu terdapat penelitian yang relevan dari Prayogo Damarhadi, Yusuf Musli, dan juga temannya Arharya Danajaya tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kegagalan Fondasi Tiang Kelompok pada Konstruksi Pilar Jembatan. Lalu ada IGD Joni MT tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor penyebab kegagalan struktur jembatan. Lalu terdapat Sindur P. Mangkoswibroto dalam penelitiannya yang berjudul Keruntuhan Jembatan Gantung Kartanegara Tragedi dalam Proses Rancangan Bangunan Infrastruktur. Selanjutnya terdapat landasan teori. Menurut Harap, analisis memecahkan atau menggabungkan suatu objek menjadi beberapa item yang lebih kecil. Menurut Gorsgrave, analisis adalah sebuah proses untuk membagi sesuatu menjadi bagian-bagian terkait. Menurut Komarudin, analisis adalah kegiatan berpikir memecah keseluruhan menjadi beberapa bagian sehingga bisa mengenali tanda-tanda komponen, hubungannya, dan masing-masing berfungsi secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan berpikir yang menguraikan masalah yang diteliti dalam komponen-komponen atau bagian-bagian terstruktur yang telah dibuktikan kebenarannya. Menurut Sarjono tahun 1988, pondasi merupakan salah satu struktur bangunan yang terletak pada bagian bawah bangunan. Pondasi memegang peranan penting dalam bangunan, di mana pondasi memikul seluruh beban dari struktur atas ke lantai bawah. Di bawah, menurut Gunawan, 1991, pondasi adalah suatu bagian konstruksi rumah yang bertugas menempatkan bangunan dan memindahkan beban bangunan atas ke pondasi yang cukup kuat. Menurut Hadianto tahun 2002, pondasi adalah bagian struktural terendah suatu bangunan yang menyalurkan beban konstruksi ke tanah atau batuan di bawahnya. Jembatan adalah suatu struktur atau konstruksi yang tujuannya adalah untuk meneruskan lintasan suatu jalan penghalang yang lebih rendah. Jembatan adalah suatu struktur yang memungkinkan adanya jalan pada saat melintas saluran air atau sungai, lembah, atau jalan lain yang tidak sama tinggi permukaannya. Dalam perencanaan dan perancangan jembatan diperlukan mempertimbangkan fungsi kebutuhan pengoperasian, transportasi, persyaratan teknis, dan aspek estetika dan arsitektur yang meliputi aspek lalu lintas, aspek teknis, dan juga aspek estetika. Baik, kita masuk ke bab ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengeksplor berbagai cara untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, mengklarifikasikan, menganalisis, dan juga menafsirkan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif berarti penelitian yang menyelidiki keadaan atau pertanyaan yang diklarifikasi, yang kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Metode ini digunakan untuk melihat faktor penyebab kegagalan fondasi pada konstruksi jembatan. Selain itu, penulis proposal penelitian ini menggunakan metode literatur review. Literatur review adalah pencarian literatur secara sistematis tentang suatu topik, menganalisis, mengevaluasi, dan menginstansi secara kritis temuan penelitian, teori dan praktik penelitian, dan praktisi pendidikan yang relevan dalam bidang fokus area. Desain atau rancangan yang digunakan dalam literatur review ini adalah melakukan observasi atau penelitian dengan mencari artikel atau hasil penelitian yang terdahulu yang menggambarkan kegagalan fondasi pada jembatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, bukan dari observasi langsung, tapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang penelitiannya sudah terpublish. Sumber informasi sekunder berupa jurnal dan artikel yang relevan dengan topik yang dilakukan melalui database yang digunakan adalah Google Scholar dan Google Cendekia.
Protokol dan penelitian tinjauan pustaka dari literatur review ini akan menggunakan Prisma checklist disesuaikan dengan tujuan literatur review. Lalu ada pendekatan penelitian. Analisis dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai studi tentang suatu peristiwa untuk mencari tahu kebenarannya. Namun, menurut para ahli mendefinisikan arti dari analisis yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama. Berikut beberapa definisi berdasarkan analisis pengetahuan. Yang pertama menurut Dwi Prasetyo, Darminta, dan Rifka Julianti, yaitu analisis ini penguraian suatu benda menjadi beberapa studi tentang bagian dan bagian itu sendiri, dan hubungan antar bagian mendapatkan ide yang tepat untuk memahami arti umum. Lalu menurut jurnal Agustina Wiyardi, analisis adalah suatu hal serangkaian studi, meneliti, mengurai, untuk membedakan, untuk menemukan sesuatu, diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan hubungan dan interpretasi pentingnya setiap kriteria. Lalu sumber data dan data penelitian. Sumber data yang didapatkan dan digunakan dalam penelitian proposal analisis kegagalan fondasi pada konstruksi jembatan adalah kumpulan referensi dari berbagai sumber-sumber buku, perpustakaan, dan internet. Data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut adalah penyebab kegagalan fondasi proyek jembatan. Data ini dapat dijadikan bahan untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan fondasi pada konstruksi jembatan. Untuk mendukung penelitian ini, sumber data dan tambahan seperti jurnal dan buku referensi tentang kegagalan fondasi pada konstruksi jembatan juga dapat dijadikan sebagai data penelitian. Data ini dapat membantu memperkuat argumen dan analisis pada suatu penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi di sini kami menggunakan studi literatur yang digunakan untuk pengumpulan data yang memiliki keterkaitan dengan tema ini. Literatur ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review. Literatur review digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang rumusan masalah yang diteliti. Pencarian literatur juga dapat digambarkan sebagai analisis penelitian tentang topik tertentu dalam sains dan bentuk kritik. Literatur review mencakup ulasan dan pemikiran penulis tentang topik yang tercakup dan berbagai sumber. Tujuan dari literatur review ini sendiri adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang telah dilakukan orang lain di masa lalu. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang paling tepat untuk penelitian analisis kegagalan fondasi pada konstruksi jembatan adalah analisis isi atau konteks analisis. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola dan tema yang terdapat dalam teks. Teknik ini membantu mengidentifikasi tema dan aspek yang terkait dengan kajian yang diperoleh dari beberapa sumber. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pentingnya perencanaan yang teliti. Kesalahan dalam perencanaan awal dapat berdampak signifikan pada keseluruhan proyek. Penentuan beban yang salah, analisis tanah yang tidak akurat, atau evaluasi yang kurang tepat. Terdapat faktor lingkungan dapat mengarah pada kegagalan jembatan di masa depan. Peran vital desain yang akurat. Desain jembatan harus mempertimbangkan segala kemungkinan beban dan kondisi yang mungkin terjadi selama masa pakai jembatan. Kesalahan dalam merancang struktur seperti dimensi yang tidak tepat, pemilihan material yang tidak sesuai, atau ketidakmampuan mengenai gaya-gaya yang mungkin terjadi, dapat menyebabkan ketidakstabilan dan bahkan runtuhnya jembatan. Kualitas konstruksi dan pengawasan. Proses konstruksi yang kurang teliti atau pengawasan yang lemah dapat menghasilkan cacat struktur yang berpotensi berdampak buruk. Pemilihan bahan yang buruk, teknik konstruksi yang tidak sesuai, atau kesalahan pelaksanaan dapat melemahkan integritas jembatan. Peran pemeliharaan dan inspeksi rutin jembatan yang telah selesai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.